Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Oke, seperti biasa kita awali dengan bismillah dan berdoa semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 16 sampai dengan 21. Nah, fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin, di mana ada 3 poin pembahasan, yaitu tentang kondisi sosial kemasyarakatannya, kemudian yang kedua tentang perkembangan dakwah, kebudayaan, dan pendidikannya, kemudian yang ketiga yaitu tentang perluasan dakwah dan wilayah Islam pada masa masing-masing Khulafaur Rasyidin ini ya. Oke, pertama kita akan membahas sekilas tentang bagaimana pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Kita tahu bahwa ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, diangkat karena pernah menggantikan imam sholat Nabi Muhammad SAW sesuai hasil musyawarah. Nah, jadi ketika Nabi wafat, itu Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau. Nah, pada waktu itu para sahabat bermusyawarah dan terpilihlah Abu Bakar dengan pertimbangan bahwa Abu Bakar pernah menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Nah, beliau menjabat selama 2 tahun dan meninggal karena sakit. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yaitu dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar dan tentu saja dimusyawarahkan oleh para sahabat. Beliau menjabat selama 10 tahun dan pada akhirnya beliau wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini adalah salah satu orang Persia yang merasa tidak senang karena kepemimpinan Umar bin Khattab ini melebarkan Islam sampai di Persia, dan beberapa wilayah Persia itu sudah ada yang berhasil dikuasai dan memeluk Islam. Makanya Abu Lu'lu'ah ini memiliki dendam dan akhirnya membunuh Umar bin Khattab. Kemudian ada Utsman bin Affan, itu beliau melalui proses pemilihan. Kalau Abu Bakar, Umar, itu mereka tidak ada kandidat lain, tapi kalau untuk pemilihan Utsman ini itu ada beberapa kandidat, di mana akhirnya Utsmanlah yang terpilih. Nah, beliau memerintah selama 12 tahun dan wafat dibunuh oleh Al-Ghafiqi. Al-Ghafiqi ini adalah salah satu pemberontak pada waktu itu. Kemudian terakhir itu ada Ali bin Abi Thalib, pengangkatan langsung oleh massa. Nah, Ali memerintah selama 5 tahun dan pada akhirnya dibunuh oleh Ibnu Muljam. Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin itu ada 2, yaitu dengan musyawarah dan penunjukan langsung. Untuk penunjukan langsung itu hanya 1 ya, itu Umar bin Khattab yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, dan beliau memakai gelar Amirul Mukminin, sedangkan untuk ketiga khalifah yang lain itu dengan cara musyawarah kaum muslimin dan mereka menggunakan gelar Khalifah Rasulullah. Oke, di sini kita masuk pada fokus pembahasan yang pertama, yaitu kondisi sosial masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar, itu pada masa itu mengelola Baitul Mal dari zakat, infak, dan sedekah kaum muslimin, jizyah dari non-muslim, dan ghanimah. Jizyah ini semacam pajak ya teman-teman. Kemudian kalau ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Baitul Mal dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak. Beliau tidak mengambil Baitul Mal berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Baitul Mal, sekalipun beliau ini adalah khalifah, tapi beliau sama sekali tidak menggunakan Baitul Mal ini ya teman-teman. Kemudian terdapat golongan murtad, ridah, nabi palsu, diantaranya ada Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah binti Khuwailid, ada Saja'ah, Taimiyah, Atwat Al-Anshir dari Yaman. Dan ada juga golongan yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kondisi sosial pada masyarakat
pada masa Umar itu membuat sistem irigasi dalam bidang pertanian, memberlakukan sistem tunjangan pensiun, orang cacat dan lemah fisik diberi tunjangan kesejahteraan dari dana Baitul Mal, kondisi politik dalam keadaan stabil, untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional, tugas-tugas eksekutif, membentuk Dewan Al-Haraj, perpajakan, Dewan Al-Adat, kepolisian, Dewan Al-Nafiat, militer, Baitul Mal, lembaga pembendaharaan negara. Jadi kalau untuk Baitul Mal ini sudah ada sejak Abu Bakar ya teman-teman, dan lebih dikembangkan lagi di masa Umar. Kemudian masa Utsman, muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap penampilan Utsman merata di seantero daerah kekuasaan Islam. Utsman dinilai tidak mampu menghindar dari kecenderungan nepotisme yang dilakukan oleh kelompok Bani Umayyah. Nah, jadi ada keterlibatan pihak Umayyah dalam kepemimpinan Utsman ini. Muncul kelompok oposisi yang menolak kepemimpinan Utsman. Maaf ya teman-teman, di sini seharusnya tidak ada kata tidak. Yang benar adalah muncul kelompok oposisi yang menolak kepemimpinan Utsman. Adanya otonomi daerah karena wilayah Islam sudah semakin luas. Meski demikian, kepemimpinan Utsman adalah yang terlama dan banyak melahirkan prestasi dalam berbagai bidangnya. Kemudian pada masa Ali, Khalifah Ali dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Dari Tolhah dan Zubair diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadi perang Jamal. Nah, jadi Siti Aisyah, Tolhah, Zubair ini adalah para sahabat yang ketika itu tidak mendukung Ali sebagai khalifah. Kemudian muncul persaingan antar dua kelompok, yaitu antar pihak Ali dan Muawiyah. Kemudian terjadi perang Siffin. Pemberontakan itu tidak dapat diselesaikan hingga akhir kepemimpinannya, hingga hal-hal tersebut menyebabkan pecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan, yaitu golongan Syiah, itu adalah golongan yang pro dengan Ali, mendukung Ali, kemudian Khawarij, kontra dengan Ali, yaitu golongan yang keluar atau tidak setuju dengan Ali. Kemudian ada golongan Sunni, itu adalah golongan yang netral. Nah teman-teman, itu tadi kondisi sosial masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana pada masa Abu Bakar itu adalah awal di mana wafatnya Rasulullah, sehingga ada beberapa golongan yang murtad, ada yang mengaku nabi, ada yang tidak mau membayar zakat. Jadi penuh dengan gejolak. Terjadi beberapa perang juga kala itu untuk memusnahkan orang-orang ini ya. Kemudian berlanjut ke Umar, di sini sudah stabil, di mana para pemberontak, para orang-orang yang keluar dari barisan Islam itu sudah dimusnahkan di masa Abu Bakar, jadi di sini sudah mulai stabil. Kemudian di masa Utsman itu setengah stabil, setengah kurang stabil gitu ya teman-teman. Di mana di masa Utsman ini umat Islam sudah mulai terpecah, di mana sudah muncul keraguan terhadap pemimpinnya. Kemudian di masa Ali kondisinya kurang begitu stabil karena memang pada masa Ali ini masyarakat Islam sudah terbagi menjadi beberapa golongan. Kita lanjut ke perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu yang pertama Abu Bakar. Di sini ada kodifikasi Al-Quran atas usul Umar dan dilatar belakangi peristiwa Yamamah di mana umat muslim, terutama penghafal Al-Quran, gugur di medan pertempuran. Nah, Abu Bakar memerintah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Membentuk kutab, yakni lembaga untuk belajar membaca dan menulis. Tempat mengajar masih diutamakan di masjid-masjid. Masjid bisa dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam serta benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan
dan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Pelajaran bahasa asing mulai dirintis. Jadi ketika itu sudah ada perluasan Islam, jadi otomatis perlu mempelajari bahasa-bahasa asing untuk mempermudah proses penyebaran dakwah Islam ya. Kemudian di masa Umar, pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu, bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu-ilmunya. Diiringi kemajuan di berbagai bidang seperti jawatan pos, kepolisian, dan baitul mal. Adapun sumber gaji pendidik pada waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukkan dan dari baitul mal. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah berpusat di Madinah, Mesir. Itu mengutus Hasan bin Abi Jabalah. Di Syria itu mengutus Abdurrahman bin Ghanam, dan di Bashrah itu mengutus Abdurrahman bin Makkal dan Imran bin Al-Hashim. Kemudian di masa Utsman itu umat Islam sudah tersebar luas, belajar masih di kutab, di masjid atau di rumah-rumah. Pada masa ini tidak hanya Al-Quran yang dipelajari, tetapi ilmu hadis dipelajari langsung dari para sahabat Rasul, sehingga ilmu hadis bermunculan. Nah, jadi di sini hadis sudah mulai dipelajari ya, teman-teman. Kemudian menyamakan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf, di dalam satu dialek, yaitu dialek Quraisy. Kalau pada masa Abu Bakar tadi, kodifikasinya itu adalah mengumpulkan Al-Quran yang tercecer menjadi sebuah buku atau menjadi sebuah kitab dalam satu kesatuan. Kalau di masa Utsman ini, kodifikasi Al-Qurannya itu adalah menyamakan bacaan Al-Qurannya dalam satu mushaf dengan dialek Quraisy, gitu ya. Kemudian Utsman lebih sibuk menghadapi masalah pemerintahan, sehingga pendidikan tidak ada perkembangan yang signifikan. Pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru atau pendidik. Mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau di masa Abu Bakar dan Umar, itu para pendidiknya diambilkan gaji dari Baitul Mal, sedangkan kalau dari Utsman itu sudah tidak ada sistem penggajian lagi, bekerja ikhlas ya. Kemudian yang kelima, itu ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman, yaitu fase pembinaan, kemantapan iman, fase pendidikan, pengamalan ibadah, dan fase pelajaran pemahaman Al-Quran hadis. Kemudian terakhir pada masa Ali, Ahmad Syalabi mengatakan, sebetulnya tidak sehari pun keadaan stabil pada pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang penambal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah sobek. Dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali tidak berhasil ya. Dasar pendidikan Islam, akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, ambisius, kekuasaan, dan kekuatan. Tetapi sebagian besar masih tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij, yang mengakibatkan banyak pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Nah, jadi begitulah kondisi perkembangan dakwah
pendidikan dan kebudayaan pada masing-masing Khulafaur Rasyidin ya teman-teman. Kemudian kita lanjut perkembangan dakwah perluasan wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa Abu Bakar itu perluasan wilayahnya sudah mencapai wilayah Syam, itu Palestina, Israel, Syria, Damaskus, dan wilayah Irak. Nah, jadi teman-teman kalau kita sekarang cari di Google Map, Palestina itu sudah tidak muncul ya, tapi yang muncul adalah Israel. Kemudian Umar, gelombang ekspansi perluasan wilayah kekuasaan banyak terjadi karena pemerintahan sedang stabil. Sepatutnya di sini pemerintahan yang benar-benar stabil itu di masa Umar ya. Kemudian membagi kekuasaan wilayah, pusat dan provinsi. 8 wilayah provinsi yaitu Mekah, Madinah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Mengatur administrasi dan mengeluarkan undang-undang, menetapkan kalender Hijriyah, membentuk dewan atau pembendaharaan Baitul Mal militer kehakiman, mencetak uang, perluasan wilayah Mesir, Iskandaria, Irak, kota Qadasiyah, Persia, Madain, Jalula, Nahawan, Mosul. Kemudian untuk Utsman itu renovasi Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, perluasan wilayah Siprus, Khurasan, Armenia, Tunisia, Rai, dan Azerbaijan. Kemudian di masa Ali itu mengganti gubernur, menarik kembali tanah hadiah, membenahi Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa, mendirikan kota Kufah sebagai pusat ilmu hadis nahwu, menghadapi pemberontakan Aisyah dan Thalhah bin Ubaidillah, kemudian perluasan wilayah Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Dariyah, bahkan sampai ke Indus. Oke, untuk melihat perluasan wilayah ini kita simak peta ini ya. Perluasan wilayah Islam Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah. Nah, Nabi Muhammad itu yang warnanya merah tua ini, kemudian Khulafaur Rasyidin yang berwarna merah muda, dan Bani Umayyah itu yang warnanya kuning. Oke, kita lihat Abu Bakar, wilayah Syam. Wilayah Syam itu adalah sebuah wilayah ya teman-teman, yang meliputi Palestina, Syria, dan wilayah Irak. Palestina itu ini sebenarnya di sini ya teman-teman. Namun sekarang itu berganti menjadi Israel. Kemudian Syria itu ada di sini, dan Damaskus itu ada di wilayah Syria ya, dan wilayah Irak. Nah, Irak itu di sini. Jadi berdekatannya. Dari sini, kemudian ke sini. Kemudian Umar itu sudah melebar ke wilayah Mesir, Iskandaria, ibu kotanya ya. Kemudian di Irak itu sudah mencapai kota Qadasiyah, mungkin di sini ya teman-teman. Kemudian Persia itu sudah mencapai ibu kota Madain. Persia itu adalah ini teman-teman, wilayah Iran ya. Kemudian Jalula, Nahawan, dan Mosul. Kalau Mosul itu di sini nih teman-teman. Kemudian Utsman itu sudah mencapai Siprus. Kemudian Khurasan, Armenia, di wilayah ini ya teman-teman. Kemudian Tunisia sampai di sini. Kemudian Azerbaijan sini. Dan terakhir Ali sudah mencapai Sungai Tigris, Sungai Efrat. Kemudian Sungai Tigris dan Amu Dariyah, bahkan sampai ke Indus. Kita lanjut ke contoh soal. Ini aku jadikan satu ya teman-teman. Soal yang nomor 1, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakat sebagai berikut, kecuali pada masa Umar ya teman-teman. Kecuali berarti yang bukan, itu adalah telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Jadi pada masa Umar, itu umatnya belum memiliki kebebasan untuk keluar teman-teman. Untuk bisa keluar ini itu adalah mulai
masanya Utsman bin Affan itu sudah boleh untuk keluar. Tapi di masa Umar, itu Umar memerintahkan umatnya untuk fokus di dalam dulu, mengadakan pengajaran-pengajaran seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi masyarakatnya berarti yang A sampai C ini ya. Masyarakat hidup di wilayah-wilayah takukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, yaitu pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Kemudian pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kondisi masyarakatnya yaitu, di sini jawabannya adalah A dan B benar. Kita lihat, telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Yes. Jadi, di masa Utsman ini sudah mulai leluasa untuk keluar masuk ya. Kaum muslimin dapat memilih hidup yang serba mudah, sedangkan yang bukan itu adalah di kondisi sosial kemasyarakatan, pada kaum muslimin masih menggali dan mengamalkan ajaran agama secara murni dengan mempelajari secara terus-menerus ajaran Al-Quran. Kalau ini pada masa Nabi Muhammad ya. Kemudian nomor 3, khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan dibaiat secara massal adalah, ya jawabannya adalah C ya, Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya membaiat, semuanya setuju ketika itu. Kemudian beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali. Berarti yang kecuali itu berarti yang bukan ya teman-teman. Yang bukan adalah jawatan perluasan wilayah. Jadi yang dibentuk itu adalah Diwan Al-Haraj, jawatan pajak, Diwan Al-Ahdad, jawatan kepolisian, dan Nazrat An-Nafiat, jawatan pekerjaan umum. Kemudian nomor 5, ada 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bilhal, kecuali. Yaitu jawabannya yang bukan adalah lembaga dakwah teman-teman. Jadi yang dibentuk Abu Bakar itu adalah lembaga peradilan, Baitul Mal, dan pertahanan dan keamanan. Nomor 6, khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan langsung adalah, sudah jelas ya, Umar bin Khattab. Kemudian kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut kecuali. Berarti yang bukan ya teman-teman. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pada masa Abu Bakar ini belum berkembang pesat ya. Karena di sini keberhasilannya menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. Berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. Nah, Riddah ini orang-orang yang murtad ya, keluar dari agama Islam. Kemudian pengumpulan lembaran suhuf ayat-ayat Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Nah, jadi kondisifikasi Al-Quran dari lembaran, dari tulang-tulang, kemudian dari tulisan di atas batu itu dikumpulkan menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku. Kemudian kita lanjut. Ini nomor 8 ini sama dengan nomor 7 tadi ya teman-teman. Kita langsung ke nomor 9. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali. Berarti yang bukan ya teman-teman. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Ya, bukan membayar pajak, tapi membayar zakat. Jadi yang benar adalah memerangi nabi palsu, memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik, dan memerangi yang enggan membayar zakat. Sementara untuk membayar pajak itu bukan ya teman-teman. Nomor 10, dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut, ada metode dakwah bit-tanwid, itu adalah dengan tulisan. Jadi kalau memerangi itu bukan ya berarti yang A. Nah, jadi jawabannya adalah B. Metode dakwah bilyat. Nah, bilyat itu adalah penonjolan adalah sedikit bicara banyak kerja, amal yang konkret dalam menangani urusan kemasyarakatan, dan menyatukan umat dalam satu bangunan kekeluargaan. Pendekatan ini bersifat massal, ekspansif, dalam mengurus persoalan untuk ini adanya aksi-aksi sosial, pembagian makanan dan bagian kepada para yatim piatu, terbentuknya lembaga sosial, koperasi, pendidikan, kesejahteraan, dan contoh dari pendekatan pilihan. Kemudian kalau untuk metode dakwah bilhal,
Ya, ini kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action, approach, atau perbuatan nyata. Misal menyantuni fakir miskin, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan, dan sebagainya. Ini mirip dengan biliat ya, teman-teman. Cuma kalau biliat ini lebih luas, gitu ya. Lebih luas dan lebih ekspansif, lebih meluas dibandingkan dengan bilhal. Kalau bilhal ini kan berkaitan dengan dai-nya ya. Kemudian metode uswatun hasanah itu memberi teladan atau contoh yang baik. Jadi yang paling tepat di sini adalah metode biliat. Nomor 11, salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam benar-benar memperlihatkan dan mengutamakan kepentingan rakyat, lebih tepat melekat pada karakter Umar bin Khattab ya. Kemudian di bawah ini kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khattab kecuali itu ada buruh, ada petani, ada pedagang. Nah, kalau pegawai itu bukan kelas wajibnya ya. Strategi dakwah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali pengembangan wilayah Islam ya, pengeluaran undang-undang iya, membagi wilayah pemerintahan iya. Jadi yang bukan adalah memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Ini kalau enggan membayar zakat ini adalah masa Abu Bakar ya teman-teman. Kemudian prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah, yaitu kecuali, berarti yang bukan ya. Mengambil alih Mesopotamia dan Persia, mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium, berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi yang bukan adalah A, menguasai wilayah Palestina, Yordan, dan Syria, karena ini adalah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian nomor 15, kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali. Yang bukan ya berarti. Yang bukan itu adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Ya, karena ini terjadi di masa Abu Bakar, yang merupakan kebijakan Umar berarti penaklukan wilayah Romawi yaitu Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir. Membentuk beberapa lembaga pemerintahan diantaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran, penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian lembaga bidang sosial dan keamanan, mendirikan Departemen Pendidikan Kehakiman, menunjuk Qadi sebagai ketua peradilan, menetapkan kalender Hijriah, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, membagi wilayah kekuasaan Islam. Kemudian dua negara adidaya yang ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar adalah Persia dan Romawi. Nomor 17, khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji adalah Utsman bin Affan. Khalifah pertama dalam sejarah khalifah dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat, pengakuan legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian nomor 19, khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syuro atau sistem formatur itu adalah Utsman bin Affan melalui pemilihan ya ini. Kemudian nomor 20, salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid, dan perluasan masjid di Madinah, Masjid Nabawi di Madinah itu adalah Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan ini terkenal dengan renovasi masjidnya ya, teman-teman. Kemudian salah satu jasa-jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tripoli, Azerbaijan, serta Kepulauan Cyprus. Kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan, Yugoslavia, dan Polandia. Merupakan jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Nomor 22, Imam Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota Majelis Syuro. Majelis Syuro itu bisa kita ibaratkan kalau sekarang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, teman-teman. Orang yang bisa menjadi anggotanya itu adalah kecuali, yaitu jujur dan dapat dipercaya, berlaku adil,
Jadi yang menurut Imam Al-Mawardi ya teman-teman, berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan yang luas, memiliki kearifan dan wawasan yang luas. Apakah tidak diperlukan jujur? Tentu saja diperlukan. Oke, untuk nomor 23. Alasan yang tepat orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nah, jadi untuk memberikan ruang bagi orang-orang non-muslim untuk memberikan pendapatnya ya teman-teman, untuk mengutarakan unek-uneknya apabila telah terjadi penyimpangan hukum Islam. Kemudian nomor 24, orang yang dipilih sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani umat adalah pengertian dari Ahlul Halli wal Aqdi. Kemudian tugas utama Ahlul Halli wal Aqdi adalah memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah. Kalau sekarang itu bisa kita ibaratkan MPR itu ya, teman-teman. Kemudian untuk nomor 26, prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah kecuali berarti yang bukan ya teman-teman, itu adalah berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Bukan, karena Persia dan Romawi ini yang menaklukkan adalah Umar bin Khattab. Jadi prestasinya yaitu menguasai wilayah Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia, menguasai wilayah Tabaristan dan Siprus, menguasai wilayah Armenia, Tripoli, An-Nubah, Kufah, Fars, dan Kerman. Nomor 27, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah, yaitu meluas sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Darya, bahkan sampai ke Indus. Jadi kalau untuk yang B dan C ini Utsman ya. Kemudian berhasil melawan Persia dan Romawi, ini adalah Umar bin Khattab. Oke teman-teman, sudah selesai untuk kisi-kisi nomor 16 sampai 21. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau apa, bisa diketikkan di kolom komentar ya. Sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.